bisa klik sama prudensial ya. Padahal kan di EU kan biasanya banyak istilahnya. Jadi, oh iya, nanya deh. AR ya. Untuk para agent harus. Oke deh. Gak apa-apa, nih pertanyaan kan mungkin juga bisa buat masukan buat teman-teman. Kalau kita mau rekrut seorang pengusaha seperti Pak Iwan ini kan biasanya kan kesulitannya kan mereka menganggap enteng atau menganggap rendah bisnis prudensial di awalnya. Dan untuk memulai istilahnya kan merintis dari nol untuk misalnya memulai merintis ya dari nol untuk menawarkan satu demi satu itu mereka merasa gengsi dan sebagainya. Nah itu apakah dulu juga pernah dialami sama Pak Irwan, terus kliknya gimana kok bisa akhirnya ya mau melakukan itu? Ya, oke, sudah mewakili semua ya? Iya. Ya betul. Jadi memang ada rasa gengsi karena memang di luar kebiasaan ya. Ini kan out of the box. Selama ini kalau namanya bisnis, selalu kan saya menyiapkan item-itemnya, jadi menyiapkan timnya, misalnya marketingnya, adminnya. Kalau dalam bisnis yang baru kan, ternyata nggak perlu. Jadi kita sendiri yang turun. Nah ini yang yang sedikit kontroversial memang dalam pertama-tama ya. Karena apa? Karena saya mulai turun langsung ke bawah kan, langsung ke kan tim marketing yang jalan. Jadi saya otomatis mulai banyak penolakan. Makanya di Sandipan tadi itu ada seorang samurai yang jatuh terkapar, ya itu tadi saya. Kenapa? Kalau saya nawarkan iklan di suatu instansi itu langsung silakan Pak. Kopi keluar. Kopi keluar. Saya mau diskusi apa Pak? Gini. Wah, welcome. Makan siang saya. Begitu kita makan prudensial lanjut diajar. Terkapar samurai. Tapi jadi transformer. Dari transformer. Karena apa? Karena yang dijanjikan sama waktu itu beda ya. Kamu jadi AM, jadi pemilik kantor, agensi, kayak agensi iklanmu. Tapi nggak bisa kamu beli masalahnya. Jadi ini nggak bisa dimodali berapapun, dari nol ini. Nah, gitu. Akhirnya saya datang ke BOP itu 20 kali Bu. Meyakinkan sih konsep ini. BOP datang gitu. Jadi kliknya itu memang dia pelan-pelan, lambat karena kita kebiasaan main duit kan, modal kan, sama selesai kan gitu, main cepet kan. Nah kalau ini kita mulai kan, siapa yang mau tawarin kan gitu awal-awal ini. Karena kalau mobil modern kita sendiri yang menjalankan dulu, istilahnya kita jadi contoh dulu. Siapa? Nah mulai kan dipandu bang nama itu. Nah itu udah gampang karena link pertama saya yang kira-kira bisa berpengaruhi karena selama ini sudah ada ikatan hubungan baik. Link 1 promosi dan publikasi periklanan saya itu yang membuat saya jadi rookie club gitu. Langsung aja langsung, saya sudah punya paket ini. Karena ada hubungan langsung nabung 2 juta, 3 juta gitu. Jadi teman-teman link satunya itu harus istilahnya apa ya, itu kira-kira ada memutus agak jalur yang agak rawan karena sudah kenal kan, gak apa-apa. Tapi ada juga yang langsung menjatuhkan. Wes bangkrut tahu sama. Enggak bangkrut ini aku pengembangan aset. Jadi anak EU Surabaya aku dihindari semua, dihindari semua. Kalau kerjaan itu oke, kalau kerjaan berbeda aku nggak mau katanya. Gue nggak apa-apa, aku jalan terus. Visi ya kan, punya visi. Karena tadi itu. Seandainya ini jadi tak beli teman Pak. Ayo utang bank kan, berapa modalnya? Berapa modalnya? Jadi maju terus aja, suruh BOP datang 20 kali begini. Akhirnya pelan pengaruh. 5M dibeli AM Pak Yo. Kalau bisa dibeli. Kalau prosesnya. Ada lagi Bapak Ibu? Nama cilik itu makanya. Gimana Mas? Ini owner ini. Saya mau tanya nih, resepnya apa kok bisa semangatnya luar biasa? Nggak pernah loyo, selalu semangat. Nah, ini mungkin bisa kasih tips ke teman-teman. Full vitamin. Pak Kando. Biasanya kan kalau yang memotivasi saya kan pasti leader saya Pak Wibi. Satu-satunya bisa memotivasi saya dari bawah ya Pak Irwan Tok. Jadi kita harus membeli di sperma namanya sperma banteng muda. Mantap. Sperma ini kan pusatnya. Bisa
24 jam. Rocky mau beli Rocky. Kayaknya Mas Bin dulu yang mau beli. Ada. Jadi karena backgroundnya tadi promosi publikasi, jadi kalau kita nggak bisa meyakinkan hebohnya, besarnya acara itu, kemudian itemnya apa yang mau dipromosikan, kita nggak bisa meyakinkan kan soalnya dalam bentuk imajinasi kita, dimana dalam bentuk konsep ditawarkan ke klien. Nah dari situ harus bisa masuk. Dia harus bisa masuk dalam pikiran saya bahwa bahkan sebesar itu ya. Kalau bahkan sebesar itu 400 juta, oke lah cocok. Gitu. Nah, yang saya harapkan dari uang 400 juta itu, teman-teman, itu nggak berhenti di situ. Jadi saya harapkan repeat order, jadi sesuai spek. Karena ada nanti begitu, loh Pak Irwan kemarin beli 100 juta, kok kecil, nggak sesuai harga, ini kemahalan Pak. Itu komplain, nggak ada repeat order. Dia belum dijaga kualitasnya kayak gitu. Jadi otomatis kita setiap hari selalu semangat. Semangatnya nanti di Indonesia lebih harus semangat lagi. Pilihan investor. Kita harus berjuang kan, cari income aktif kan. Jadi kalau saya nggak aktif teman-teman, itu nggak datang ininya income-nya, nggak deal kontrak nggak datang. Kalau Pak Kandor 6 bulan ditinggalin, kita tetap jalan uangnya. Apa gitu? Jadi saya belajar di konglomerasi tadi ya, business owner Pak Daulan berbulan-bulan 2 tahun di Cina. Kira-kira ya apa? Anda kantornya ada di Ahmad Yani nomor 99. Jalan. Tambah bangkit tuh, kok bisa tambah bangun gedung? Gak ada orangnya loh Pak. Sistem tadi itu. Nah, itu inspirasinya. Jadi bisnis yang jalan konglomerasi minimal dengan 6 bulan kayak tadi ya kalau Tanjung, Grup Bank Mega, kemudian Pak Hari Taruh Sudibyo, Raja Media itu nggak perlu ada lagi sudah. Sistem semua. Kekuatannya jadi modal tadi kalau bisnis. Makanya kalau kemitraan tadi itu, nah mau kayak gitu nggak mau terus-terus berburu ya Pak? Atau 6 bulan nyantai, mancing, marah-marah sedikit dilempar handphonenya, beli lagi iPhone 7, wah datang terus masalahnya. Gitu. Kalau saya tuh hemat-hemat nih. Kenapa? Duit susah bro. Kodenya aktivitas. Harus dirubah pasif. AM yang nanya ya. Silakan. Saya terinspirasi dengan Bapak Irwan. Ya, inspirasi. Jadi apa yang membuat Pak Irwan ini bisa klik dari konvensional ini kan gak gampang. Karena awalnya kan pasti sampai BUP 20 kali itu kan perlu waktu. Nah, ketika kita sebagai konvensional, uang kan sudah masuk terlalu banyak. Sehingga untuk jangka prudensial yang cuma jutaan di awal, itu saya rasa nggak menarik untuk Pak Irwan. Nah, apa yang membuat sehingga Pak Irwan mau sampai 20 kali BOP, terus berpikir akhirnya untuk full time di prudensial? Kayak gitu. Oke, nah Pak Antoni, jadi itu terinspirasi dari juga dari bukunya Pak Robert Kiyosaki juga itu, Cash Flow Quadrant. Ternyata aku ini ternyata self-employed loh, harus bekerja terus, ternyata ada satu sisi. Karena apa? Semua pengusaha di luar, teman-teman, nggak ada yang mengajarkan itu. Nggak ada yang mengajarkan itu. Yang ada itu kalau nggak salah waktu itu pernah ada namanya EU, Entrepreneur University. Pak Budi Chandra itu saya bayar 4.800.000 ya, 12 sesi. Tapi diajarkan caranya ngutang. Jadi kalau Pak Irwan ngutangnya kecil, anggapnya 10 juta kurang Pak, jadi 10 miliar. Gitu. Wah gitu. Jadi istilahnya nggak ada yang mengajarkan, nggak ada yang mengajarkan. Nah, kita lihat di prudensial ini ada sesuatu sesuatu sistemnya bisa ngajarin kita jadi seorang pengusaha, seorang entrepreneur. Gitu. Jadi akhirnya saya terus mempelajari dan akhirnya ikut arusnya. Nah itu sistem itu seperti itu teman-teman. Kalau nggak ada sistem nggak mungkin, akan pasti lepas. Orang saya pasti kan terlepas dia. Ini ada di giring saya. Walaupun uang masuk, tapi kan ini setelah terlihat bukunya kan ini posisinya kan aktif ini posisinya. Dicoba, wah tak coba seminggu. Gak ada poin sama sekali, aku di rumah soalnya. Gak gerak, ya kan? Kalau pasif income, ya. Jadi ibaratnya kalau kita sudah bangun aset ya, aset di prudensial 10 miliar, profit 30%. Kira-kira masuk berapa ya? Kalau 10 miliar kali 30%? 3M. 3M bagi 12 bulan. Aset kan, punya aset kan, ya kita punya aset ya, aset properti ya apa gitu kan. 10M, ngalir 30%, 3M tiap bulan. Tanpa perlu saya kemana-mana keliling,
seperti itu. Jadi berubah, ditransformasi dari aktif menjadi pasif. Pasif itu satu saja kita membangun sebuah aset. Aset apa? Aset bisnis. Kalau di iklan perusahaan konvensional nggak bisa, teman-teman. Itu soalnya ininya anginnya nggak jelas. Angin barat, angin timur, ya dulu iklan saya melesat ya zaman SBY. Begitu Pak Jokowi dikepras semua pemerintah. Potong semua. Potong Pak Jokowi. Tol laut sana. Jawa nggak perlu. Wah, wis ya semua. Ya semua. Karena apa? Karena pemerintah kan yang sudah kita edukasi kan. Jadi kalau pemerintahan itu sudah kita edukasi, dia nggak promosi publikasi, nggak punya program kerja, dia akan dilipidasi loh. Nggak kasih anggaran mana kan? Nggak ada kerjaanmu, nggak terekspos. Pak Jokowi kan ceritanya kayak gitu. Dia modalnya kan branding. Jadi dia keliling satu hari ini 5 kampung. Oh, disuruh sama TV. Oh iya, orang ini juga branding terus, diekspos terus sama media. Gitu. Dinas juga seperti itu pemerintahan. Nah, begitu dikepras, mati lah kita. iya, income nggak masuk. Pak, sorry Pak, income dipotong 50%, nggak ada promosi. Nggak punya aset soalnya, nggak bisa. Karena kita main proyek kan, aktif income. Nah, ngeri. Nah, makanya itu mulai tak kece, ya kan? Prudensial tuh, wah ini bagus tak kece kan? Karena saya tahu, bisnisnya nggak ada kan? Bisnis kayak bikin kita candi Rojo, sehari jadi semangat. 1000 candi jadi. Gak bisa, bertahap. Bangun. Karena apa? Karena terjadi perubahan mental di sini masalahnya. Perubahan mental, karena apa? Di sini kita naik kelas lagi. Kalau kita mentalnya recehan, mana bisa? Maka terima 200 juta per bulan. Dijadikan, diangkat lagi ke 1 miliar, ya apa? Wah, kita akan pakai awang-awang bisa, pelan-pelan dipandu. Ini loh, kalau jadi investor, caranya kami ini loh, IM dulu. Oh iya ya betul. Tak pandu. Jadi mau nggak mau ya memang harus terus di follow up. Dan juga dia ujungnya mau kemana? Bapak mau kerja sampai kapan? Di sini mau sampai kapan? Nggak, tapi kita punya pelindung bisnis seperti itu. Jadi saya semangat ngerjain ini karena apa? Ngerjakan ini modalnya udah benar-benar nol. Ada lagi? Sudah tak? Selesai Pak. Oh iya. Ada nggak perasaan galau ketika jalankan Prudential? Oh iya, saya dicap memang dicap. Bangkrut intinya, bangkrut. Kemudian sama saya ecek-ecek gitu kan, nggak punya visi dia soalnya. Kalau saya mau pengaruh punya visi sama miliuner. Kalau mereka ya kerja seperti ini, jadi mereka banyak ini apa yang dilihat sama langsung, lihat mata. Oh itu kerjaannya. Jadi kalau kita mau Prudential ini memang kita harus sabar. Jadi intinya kita ganti ini kayak pemain peran, aktor, jadi pemain peran. Biasanya kita heboh, segini di sini kita nggak bisa, karena kita lagi bangun orang kan, istilahnya mau prospek atau mau nyari teman kan untuk bisnis kita ya slow. Jadi kita berubah jadi lebih sabar. Kalau di sini kan nggak mau ya wes kan menurut kalau di sini di ikan ini, wah aku kuasa di sini, aku yang punya proyek, aku pilih mana vendor yang paling aku cocok kan gitu. Pegang anggaran, aku di sini nggak bisa, kita butuh tim bangun aset, berubah jadi lebih slow. Ya tapi ya ini jalan terus. Lagi Pak. Selesai Pak. Ini kan ada sasaran pengusaha lagi Pak. Maksud saya itu ada nggak perasaan galau kan sudah biasa awalnya dapatin uang ratusan juta loh. Sehingga untuk mikirkan Prudential kan pasti advertising ini kan sangat repot gitu. Sehingga Ya, untuk menjaga Prudential kok wah ini dapat duit gede ini tak kerjain sih Prudential sih tak pengen gitu. Apa yang membuat sehingga Pak Irwan ya coba tak jalani full gitu. Iya. Tetap. Jadi ada galau itu dalam arti kalau tidur itu kita kan selalu review ya, kadang-kadang review kan. Wah kalau masih gini terus seperti ini nggak bakal selesai. Jadi aku nggak akan punya aset. Istilahnya aset bisnis yang di iklan itu advertising itu tak pindah ke bisnis owner yang ada sistem nggak bisa. Butuh bapak asuh. Jadi bapak asuh tadi itu. Pak Irwan ini saya ada modal ya. Teman-teman sudah nyoba kayak gitu memang. Jadi makanya dia masih berat di Prudential. Dari India. Jadi dia seperti saya, cuman sekarang udah startup konsep ya kan. Kemudian ditawarin ke India, orang India mau invest 3M. Nah seperti tapi nggak tahu kelanjutannya gimana. Nah ini kan sudah pasti. Jadi saya berpikir kalau ini nggak selesai nggak bisa transformasi, ya kan. Akhirnya perlu satu solusi. Solusinya memang saya harus beralih ke sistem yang sudah terbukti. Istilahnya terbukti dalam arti
item-item untuk menjadi seorang pengusaha yang besar itu kalau di Prudential itu nggak ada gitu intinya. Kalau di ini itu ada. Jadi paling nggak punya uang cash 2M, paling nggak punya 2 orang kepercayaan yang ahli. Kemudian yang 3 harus punya jaringan yang luas. Jadi item-item itu nggak ada di Prudential. Jadi saya terus menuju ke sana karena ini kapan bisa dapat uang cash 2M? Karena sekarang kan ini ya bisnis kan marginnya semakin tipis, akhirnya ya ngepas. Intinya kita bisa sekali nggak bisa. Gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya kita ya harus ini, ya menyesuaikan keadaan ya kayak dinosaurus gitu kan. Dinosaurus kalau gede terus makanya punah, kecoak selamat cilik berubah. Dinosaurus gede terus dunia udah berubah. Punah nanti dia. Orang-orang itu nggak bisa ngikuti. Saya kenal Pak Tony. Jadi sama teman advertising saya, Pak kan zaman global loh Pak. Mau tahu jadi Prudent kan? Bapak kan masang-masang company vendor saya baliho billboard gini-gini. Kalau ada lebih murah, orang Rusia masuk pasang ini gimana Pak? Terus kamu kan orang Rusia jadi gitu. Dan sampai aku tetap kayak gini Pak, ini Bapak lebih besar. Jadi dia nggak siap nggak perubahan, jadi dia menghindar dari saya. Jadi dia cuma sebatas itu aja pekerjaan itu. Untuk naik kelas nggak bisa kan saya tahu harganya baliho-baliho billboard itu berapa? Ya segitu-segitu aja. Nggak ada percepatan income, nggak bisa. Kalau di Prudential kan luar biasa sistemnya ini. Jadi makanya kode saya ini memang sangat terbatas. Jadi terbatas, saya kader 2 orang marketing jago. Ini kalau sedikit melakukan kesalahan, apa kira-kira teman-teman? Crash. Sudah duplikasi ilmu saya, skill saya. Wah, buka dewe. Perang. Wah, ilmunya bodoh ya kan? Perang, wah itu mungkin susah. Jadi saya kasih harga 100 juta, dia berani 80 juta. Ilmunya sama kok. Saya juga timnya Pak Irwan dulu kok. Oh, kuasa semua saya Pak. Gitu langsung. Mengklaim saya. Nah itu. 2 ya dia. Prudential 1000 titik nggak masalah, ya kan? Per titik itu berapa itu income-nya itu? Sistem soalnya. Nah ini kan karena seperti itu saya. Dia seperti ini. Saya kader berapa market tapi nggak bisa dalam perjalanan itu, karena dia tahu duitnya lama-lama. Oh Pak Irwan itu pola TV sekian, lumayan loh Pak Dewi. Lumayan untung dia. Aku tak pelan-pelan buka Dewi. Itu ketahuan ya kan, mulai konflik. Loh, kamu garap Dewi, kau tambah aku. Wah, gitu. Udah wes, kacau. Wes ini aman. Ini rumah di sini. Variasi area merah ini. Duit-duitan soalnya di sini. Ya karena apa ya? Ada manusia ada sikap tamak, kepingin instan kan dia langsung. Dia kepinginnya belajar, dapat uang. Jadi kalau transformasi kita semua sama pungan gitu. Kita ke sini. Gitu. Nah itu. Jadi kalau Pak Tony punya relasi pengusaha yang selevel saya, istilahnya masih 2M perputarannya 5M setahun 5M itu cocok. Tapi kalau sudah yang gede ya mungkin kita pakai cara lain untuk meyakinkan dia, mungkin dia mungkin triknya sendiri. Tapi orang-orang banyak main follow up karena sudah menyatu ininya habitnya itu. Jadi dimakan ke Prudent yang maksudnya kan gabung kan istilahnya. Kalau Prudent kan semua kan bisa masuk kan. Saya kan pengusaha besar, aku gabung nanti gitu. Wow. Pilih di mana? Trainingnya di hotel. Nah itu perlu kita kayak gitu Pak. Ya. Gimana? Udah puas? Wah. Ada lagi ayo. Yang banteng muda ayo. Kon perlu banteng ku. Iya. Loyo kon. Ada lagi? Perlu banteng. Udah nggak ada? Udah puas? Udah puas? Kenapa banteng apa? Buah sih. Tak puasnya wis buah. Ada yang bikin tentang penjualan? Dan satu lagi. Penjualan ya. Satu lagi. Ya. 20 kali BOP itu disuruh oleh Ida atau atas kemauan? Saya sendiri. Nggak bosen? Nggak bosan karena ini kan saya sebenarnya memang sebelum di Prudent saya itu udah ada 5-6 usaha saya coba. Dari distributor sari apel, saya kan iklannya sari apel, tak tanya distributor lumayan ya, tak coba. Terakhir itu franchise Primagama sebelum masuk Prudent. Tak lihat nggak sesuai janji, oh gini-gini aja. Nah ini kan nggak ada salahnya lagi cari-cari celah. Intinya kita cari peluang untuk bisa namanya pengusaha kepingin bangun aset-aset baru kan, kepingin punya usaha kan, hanya lebih dari 2 kan gitu.
Ya kayak perusahaan besar gitu, punya hotel, punya media, punya transportasi, punya macam-macam kan. Nah itu seperti itu. Akhirnya saya kalau di Prudent ini secara resiko aman di sini posisinya. Saya sebenarnya nggak mungkin aku rugi karena sebelumnya rugi. Beli mahkamah invest 200 juta, nggak balik-balik, terus diproses 2 tahun baru kembali. Tinggi resikonya. Karena kalau orang bergabung jadi bisnis itu pasti keluar uang dulu. Jadi kita cocokkan sama kantong kita, modal kita. Mau bisnis banyak, itu sehari Sabtu di agenda kota, itu kan peluang usaha semua. Peluang bisnis tour and travel, peluang bisnis umroh, peluang bisnis ini. Nah itu kan menyesuaikan ini modalnya kita. Peluang usaha properti, wah ya kan. Nah saya pelajari ini tak datangi peluang usaha travel, tak tanya modal 3.500.000 dapat di handphone aplikasi, tak ada si abstrak. Kalau travel kan saya tahu saya kan paling nggak punya 2 bis, punya kantor, kemudian punya istilahnya punya peralatan lengkap. Nah itu nggak cocok. Akhirnya pas gitu di Prudential itu tak lihat, kok kayak gini ya modelnya. Maksudnya anak-anak muda gitu ya SB12, kok udah punya kantor ya, udah punya aset ya. Wah itu mulai, karena saya bangun aset itu susah sekali karena harus nyisikan tadi itu. Nyisikan nggak bisa semua itu kena modal. Jadi kena modal dalam arti pesaing-pesaing kita itu berani juga dia perang, jadi kita head to head langsung. Jadi kita untuk bangun aset itu ya memang harus 3 kali lipatnya dari besar daripada mereka. Nah begitu dia kita lihat BOP-nya, wah ini kayaknya bagus, maksudnya secara resiko finansial, secara resiko ditipu segala macam aman di sini. Nggak mungkin aku tipu. Aku gabung tanda tangan, nggak mungkin keluarkan uang, ya kan? Kemudian bisa lagi terus tak datangin ke kantornya, ikuti sistemnya. Nah cuman yang masalahnya tadi jualan tadi seperti nasabah itu langsung gelap. Wah itu malah biasanya ngomong promosi publikasi sekarang nih Pak Ali 2 juta. Pak Ali. Aku sekarang di sini Pak. Aku. Kenapa gini bebas aku? Sih kan jalannya aja semua. Suka duka pokoknya. Nah makanya itu terus tak jalan karena apa? Aku sudah tahu pahitnya. Jadi kepingin rasakan manisnya itu Prudential ini kan gitu. Terus tahu istilahnya mental kita sudah benar-benar dijatuhkan dari mental yang tinggi, kelihatannya oke gitu. Tapi kita karena nggak punya wawasan lebih jauh ya, resiko itu macam-macam kita nggak tahu karena pengusaha itu pikirannya positif terus. Nggak tahu ada badai di depan atau gimana. Karena konsepnya sekali layar terkembang, suruh kita berpantang. Maju tapi kacau balau gitu. Ya seperti itu. 20 kali seperti itu meyakinkan. Jadi. Terus Pak Jani terus. Cerita dari agent ke unit manager ke SUM, bagaimana cara pengembangannya supaya jadi info buat kita semua. Cara pengembangannya saya nggak ada istilahnya nggak ada hal baru ya, jadi saya ikuti sistem aja. Ikuti sistem. Jadi pertama ring 1 tadi kan, cara jualnya ke ring 1, kemudian teman-teman saya mulai saya ajak ke BOP. Terus kemudian cara mengikuti jalur ini ya di sini memang agak sedikit beda sekali ya. Ini benar-benar peluangnya sangat besar karena saya itu kalau di agensi periklanan hanya bertaruh di 40 instansi 40. Jadi 40 itu mini baru 20 yang masuk, 20 instansi yang masuk untuk bisa menutup operasional itu setahun itu 20 instansi. Kalau ini bukan instansi, perkepalan. Stoknya 40 juta di Jawa Timur. Income-nya dari 40 juta orang retail kan, perorangan kan soalnya. Kalau kita nih iklan ini instansi punya uang untuk bayar. Kan nggak mungkin orang pribadi mau iklan, nggak ada kan. Nah ini instansi perkepalan. Jadi makanya semakin rajin semakin bagus karena semakin dikenal lagi. Karena kan ngikuti hanya Prudential. Karena kalau saya mau tak pasang iklan TV ya, nabunglah kali di iklan Wijanarko Prudential nggak boleh. Karena namanya Prudential dilarang, makanya kan aku harus pakai cara konvensional kan, misalnya door to door, ya kan nggak boleh pakai brandnya Prudential kan gitu, pakai brandnya Harvest. Cuma kan Harvestnya apa? Kan memang luar biasa promonya Prudential. Jadi saya pakai mereknya jualan iklan Metro TV itu nggak boleh juga, nggak boleh pakai anunya Metro TV.
Karena saya kan agensi, kan nggak boleh ikut mereknya. Tapi kalau gabung di Prudential langsung, sekarang pakai merek Prudential. Wih, itu luar biasa teman-teman. Bangun merek itu nggak setahun 2 tahun. Tanya ke Prudential, ratusan tahun itu. Mungkin hampir 20 miliar. Jadi saya pernah tanya, Pak, seandainya saya mau beli mereknya Primagama, itu berapa Pak dulu waktu itu? Tahun 2005, 30 miliar. Terus beliin nggak apa-apa, 30 miliar brand. Kalau saya punya brand itu, orang pada yakin semua. Kekuatan brand. Teman-teman kalau beli barang, kira-kira beli barang atau beli brandnya sih, berdasarkan mereknya? Brand, nah itu kekuatan brand. Segala-galanya brand. Orang beli itu benar dari merek. Merek sepatu macam-macam bagus-bagus, delok sih mereknya apa pasti usaha naik. Bagus ini pasti. Bagus ya kan? Mobil bagus-bagus modelnya, kita lihat mereknya. Lamborghini, wah ini bagus brand, kalau merek itu. Nanti orang tuh beli merek terjadi repeat order kena merek. Kalau nggak ada merek, nggak ada orang mau beli. Gimana mau beli? Nggak bisa karena mereka kan banyak soalnya. Tapi kalau di brand kan beda. Walaupun merek-merek murah banyak yang handphone itu kan, Xiaomi apa-apa, harga 4 juta, iPhone 17 juta, banyak di brand. Nah itu, seperti itu. Jadi makanya cocok ini kan. Periklanan cocok ini masuk. Karena benar-benar kode aja. Saya kan tanya itu mesti nambahnya kodok bonek kan gitu kan. Gitu ya. Waktu itu tanya itu luar biasa. Mas saya dari mana? Dari itu ya, main apa banner. Dari acara di PTC. Dari Kertajaya itu, banner semua itu. Ini mereka apa? Tapi nggak ada edukasi saya. Tapi kalau ketupatan mungkin aku harus gabung mas. Karena bonafit ini. Langsung. Jadi memang strategi promosi memang mengarah ke lokasi acara, venue, branding semua. Wah gede nih mereknya ini. Besar, jadi apa? Ya percaya lebih yakin lah, merek itu. Bu, gimana ya? Ada yang nanya? Ya, selesai. Oke, sudah ya? Oke.